Halo teman-teman, bersama saya Sat Mertuk Sinipar di sini. Hari ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari tool yang ada di Microsoft Word. Seperti yang kita ketahui, Microsoft Word adalah program untuk mengolah kata. Program ini umumnya digunakan untuk menulis dokumen, misalnya karya tulis, skripsi, novel, dan sebagainya. Microsoft Word banyak dipakai saat ini dibandingkan dengan program-program pengolahan kata lainnya seperti WordStar, AmiProd, WordPress, maupun Office dan lain-lainnya. Nah, kita akan langsung saja, saya akan menjelaskan kepada teman-teman fungsi dari toolbar atau toolbar ataupun menu-menu yang ada pada Microsoft Word. Langsung saja kita akan buka Microsoft Word-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2010. Namun jika teman-teman menggunakan Microsoft Word 2007 maupun Microsoft Word 2013 dan 2016, itu pada dasarnya sama saja ya teman-teman. Untuk membuka Microsoft Word-nya, kita bisa klik dua kali pada ikonnya ini, atau kita bisa klik kanan dengan pilih Open. Nah, jika teman-teman aplikasi Microsoft Word-nya tidak ada di desktop, teman-teman bisa klik Start, kemudian pilih All Apps atau All Program. Biasanya punya saya Windows 11 teman-teman. Kalau Windows 10 dia ada di pojok kiri bawah sini, dan di Microsoft Word dan di Windows 7 juga sama. Kemudian kita klik Apps dan kita cari folder yang namanya Microsoft Office seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita klik, kemudian kita pilih Microsoft Word-nya saja, klik dua kali atau klik kanan dan pilih Open. Nah, oke. Ini adalah tampilan dasar dari Microsoft Word ya teman-teman. Dan yang ini, yang putih ini namanya adalah lembar kerja kita. Kemudian di atas ini itu ada yang namanya title bar, atau kalau bahasa Indonesianya adalah nama dokumen. Karena dokumen ini belum kita simpan, maka namanya adalah dokumen 1. Namun ketika kita simpan nanti, dia akan berubah namanya menjadi nama file yang kita simpan. Jadi disebut dengan title bar. Kemudian di samping title bar ada tombol yang fungsinya yaitu ya untuk meminimize atau menutup sementara file dokumen yang sedang kita kerjakan. Ketika kita klik, maka dia akan tertutup. Nah, untuk membukanya kembali itu ada posisi di bawah sini teman-teman ya. Ketika kita klik, dia akan muncul kembali. Kemudian ada maximize atau restore. Ini berfungsi untuk mengecilkan atau membesarkan lembar kerja kita. Ketika kita klik, maka dia akan kecil lembar kerjanya. Ketika dibesarkan, maka dia akan besar ukuran full screen. Kemudian selanjutnya ini adalah close, fungsinya untuk menutup aplikasi Microsoft Word yang kita kerjakan. Di sisi sebelah kiri dari title bar ada yang disebut dengan Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar berfungsi untuk sebagai shortcut atau alternatif penggunaan perintah-perintah yang sering kita gunakan. Ini contohnya yang sering digunakan itu untuk save, dan yang ini ada tombol untuk undo, dan ini ada tombol untuk redo. Nah, jika ingin menambah shortcutnya, teman-teman bisa klik tanda panahnya dan kita pilih new. New juga biasanya sering digunakan untuk membuat dokumen baru. Kemudian open untuk membuka file yang sudah pernah kita kerjakan, dan print. Di sini saya akan tambahin 3 bottom ini saja ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah menu file. Bagi teman-teman yang menggunakan Microsoft Word 2007, itu menu file ini lambangnya adalah Office button, yaitu berisi perintah-perintah berkaitan dengan seperti ini: menyimpan, membuka, atau mengeluarkan, membuat lembar kerja baru, mencetak, atau pengaturan-pengaturan option yang lain, dan mengeluarkan lembar kerja. Nah, ini adalah menu file di di Office 2010, 2013, dan 2016. Itu dia menjadi menu file. Sedangkan jika di Microsoft Word 2007 itu bentuknya seperti Windows, logo Windows ya teman-teman. Kemudian ada selanjutnya ini Home, Insert, Page Layout, Preference, Mailing, Review, dan View. Ini disebut dengan menu.
file, home, insert, pack layout, reference, mailing, review, dan view itu disebut dengan menu, teman-teman ya. Nah, menu ini berisi serangkaian perintah-perintah yang di dalamnya terdapat sub-sub perintah sesuai dengan kategorinya. Contohnya di menu home ada perintah paste, cut, copy, format painter. Sedangkan di menu insert ada cover back, insert, memasukkan tabel, picture maupun clip art, dan save as. Di menu pack layout biasanya pengaturan lembar kerja kita, ada margin, orientation, size, preference, ada untuk insert footnote, ada untuk insert figur, insert index, dan lain-lainnya. Di mailing ada envelope, ada label, ada email match ya. Di review ada pilih grammar dan lainnya. Di view ada tampilan-tampilan yang bisa kita pilih. Selanjutnya, setelah menu, di bawah menu itu namanya ribbon. Nah, isi dari menu-menu ini disebut dengan ribbon ya. Jadi seperti paste, cut, copy, format painter, calibre, ini semuanya ini disebut dengan ribbon, teman-teman ya. Kemudian di bawah ribbon itu ada ruler. Ini dia yang ada angka-angka ini. Ruler itu artinya penggaris. Ruler ini ada dua, yaitu ruler secara horizontal yang ini dan secara vertikal yang ada di samping sebelah kiri. Nah, jika teman-teman rulernya tidak muncul, bisa diklik dengan memunculkannya dengan klik menu view dan dicentangkan rulernya. Di bawah ruler ada yang namanya status bar. Status bar itu adalah informasi jendela dokumen yang sedang ditampilkan. Nah, status bar itu ini teman-teman, pack 1 of 1, artinya adalah lembar pertama dari satu halaman gitu. Words-nya ini adalah jumlah kata yang kita ketikkan. Contoh ini saya akan mengetik kata, maka dia katanya adalah satu kalimat, maksudnya teman-teman ya. Kalimat dari kata ya, kata bukan kalimat. Kalau kalimat kan diakhiri dengan tanda titik. Misalnya dokumen. Nah, ini jadi ada dua kata. Itu dia, itu disebut dengan status bar. Kemudian di sebelah kanan status bar ada yang disebut dengan view toolbar. View toolbar ini biasanya berisikan atau fungsinya untuk pengaturan jenis tampilan yang dokumen yang sedang kita kerjakan. Contohnya seperti ini. Ini adalah view toolbar dari print layout. Artinya kita mengerjakan sesuai dengan apa yang akan di print nanti. Kemudian menampilkan, maksudnya bukan mengerjakan. Di sebelahnya ada full screen reading. Nah, tampilannya kita hanya cuma bisa membaca full screen, teman-teman. Jadi ini ditampilkan seluruh satu lembar sekaligus dalam satu gitu ya. Kalau mau mengeluarkannya, kita klik close. Kemudian di sebelah full screen reading ada web pack, web layout. Fungsinya ini ketika kita klik, dia akan memunculkan dokumen kita seperti tampilan pada web. Kalau di sebelahnya itu ada outline, kita klik, maka dia akan memunculkan lembar kerja kita dengan outline. Kemudian kita klik draft, maka dia akan memunculkan dokumen kita seperti draft ya, teman-teman. Nah, ketika kita mengerjakan dokumen, kita klik print layout supaya tampilannya sama dengan hasil yang akan kita cetak nanti. Kemudian di sebelahnya lagi ada zoom in dan zoom out. Fungsinya untuk mengecilkan lembar kerja seperti ini. Kalau kita geser ke kiri maka dia akan kecil, kalau kita geser ke kanan akan besar ya. Nah, normalnya zoom ini dia berada di 100% atau pas di titiknya ini, teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari ribbon atau bagian-bagian sub-sub menu yang ada. Pertama, kita di menu file, save itu berfungsi untuk menyimpan. Kemudian save as ini berfungsi untuk menyimpan juga, namun bedanya ketika kita mengklik save as, maka dia akan menyimpan dengan memberikan kita opsi untuk merubah nama dan lokasi penyimpanannya. Kemudian kalau open itu untuk membuka file yang pernah kita kerjakan atau dokumen yang pernah kita kerjakan. Recent ini fungsinya untuk memunculkan dokumen-dokumen yang pernah kita kerjakan. New itu berfungsi untuk membuat lembar dokumen baru. Ketika kita klik new, maka dia pilihannya ada banyak, teman-teman ya. Kemudian kalau print untuk mencetak,
save and send ini untuk menyimpan dan mengirim, out itu ada menu bantuan help, dan option ini berisi perintah-perintah atau pengaturan-pengaturan tampilan-tampilan yang akan kita buat di lembar kerja kita. Oke teman-teman ya, nanti kita akan bahas di session berikutnya. Kemudian exit itu untuk mengeluarkan, exit dulu. Dan kemudian exit itu untuk mengeluarkan lembar kerja kita. Kemudian kita akan beralih ke menu home. Di menu home itu ada paste, paste itu untuk menempelkan karakter yang sudah kita copy. Kalau cut itu untuk memotong lembar karakter yang kita inginkan copy untuk menduplikat. Nah ini yang Calibri ini berfungsi untuk merubah jenis font ya. Contoh ini saya akan blok, kita rubah jenis fontnya menjadi contohnya Algerian. Nah atau kalau bahasa Indonesianya merubah jenis tulisan ya. Ini tulisannya jadi Algerian. Contoh kita akan rubah lagi menjadi Broadway ya. Nih, jadi dia berubah nih. Nah, tinggal kita blok. Cara ngeblok adalah klik, tahan dan digeser. Ya, klik, tahan dan geser. Kemudian kita pilih jenis tulisan yang akan kita ganti, kemudian kita klik. Nih. Fungsinya untuk merubah jenis font. Nah, angka 11 ini berfungsi untuk mengatur besar ukuran huruf ya. Di sini kan ukuran hurufnya 11. Kita akan ganti menjadi misalnya 72. Kita tinggal arahkan ke 72. Oke, saya akan ganti lagi ke 20 misalnya. Tinggal klik 20 saja, begitu. Nah, kalau misalnya di sebelahnya ini, di sebelah angka 20 itu berfungsi juga yang ini grow font atau itu untuk memperbesar ukuran huruf. Namun bedanya dengan ukuran huruf yang ini kita bisa mengklik mengatur ukuran huruf sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita mencari ini ukuran hurufnya berapa sih, kita bisa klik ini. Nah dia membesarkan ukuran huruf itu secara perlahan-lahan. Kalau yang tadi kan ketika kita di angkanya langsung dia akan otomatis langsung ke misalnya dari ukuran huruf 48 kita bisa langsung ke 20. Namun kalau menggunakan ini dan yang ini untuk menghasilkan, yang untuk membesarkan, menggunakan ini itu dia harus secara bertahap. Contoh kita besarkan lagi ke ukuran 48. Nah kita klik ini dia akan turun dari 48 ke 36. Namun kalau menggunakan ini bisa pilih otomatis sendiri berapa sih gitu. Oke. Kemudian yang ini adalah berfungsi untuk changes. Nah changes ini artinya kita ingin misalnya seperti ini. Kita ingin membuat huruf kapital dan huruf kecil ya. Ini adalah changes. Contoh saya blok ini, saya akan pilih sentence change. Artinya huruf pertama dari sebuah kalimat ini itu huruf kapital. Karena ini sudah huruf kapital, dia tidak berubah apa-apa. Kemudian kalau saya klik lagi, saya pilih lower case. Nah, dia semua kata yang di blok itu menjadi huruf kecil. Kalau misalnya saya pilih uppercase, itu semua yang di blok itu menjadi huruf besar. Kemudian selanjutnya capital H word itu adalah huruf pertama dari sebuah kata, ini kata dan ini kata itu di huruf besarkan. Ya. Kemudian kalau toggle chest berarti huruf pertama dari sebuah kata itu jadi huruf kecil. Ini bedanya teman-teman. Ini kita akan kembalikan menjadi normal kembali, yaitu sentence case. Dan yang ini adalah clear formatting. Nah ini ketika kita klik ini maka dia akan kembali ke format awal tadi. Kalau tadi kan dia posisi fontnya adalah Calibri body dan ukuran hurufnya adalah 11. Ini akan mengembalikan settingan kita tadi menjadi ke bentuk awal. Nah tadi kan kita rubah menjadi Arial dan ukurannya adalah 20, misalnya kita ganti 24. Ketika kita klik maka dia akan kembali ke normal. Oke ya, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya di bawahnya adalah ini, kita pilih yang ini bold. Bold ini berfungsi untuk menebalkan huruf atau menebalkan karakter. Ketika saya klik maka dia akan tebal ya.
Ketika saya hilangkan lagi, maka dia akan kembali ke tipis. Itu fungsi dari B ini, atau bold. Kita juga bisa menggunakan Ctrl B, teman-teman ya. Kemudian yang ini adalah italic, berfungsi untuk membuat tulisan menjadi tulisan miring. Nih, saya klik jadi miring. Kemudian yang U atau underline itu berfungsi untuk membuat garis bawah pada teks. Nih, pada teks karakter ya, teman-teman. Kemudian yang ini adalah strike through, itu berfungsi untuk membuat garis tengah pada teks. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ini saya enter dulu. Ini adalah subscript, atau itu untuk membuat, kalau teman-teman pernah membuat rumus kimia itu menggunakan subscript. Cara menggunakannya, contoh kita akan buat O2, O dan 2. Nah, 2-nya ini biasanya kan kalau di rumus kimia ada di bawah. Nah, kita menggunakan subscript. Nah, kita blok dulu, kemudian kita pilih subscript, maka dia akan di bawah O2-nya. Terus untuk mengembalikan, untuk membuat dia jadi tulisan normal kembali, kita harus klik kembali nih subscript-nya. Nah, O2 misalnya O2, NO3, 3-nya kita buat di bawah juga. Kita klik lagi, kita blok lagi, kita klik. Kemudian supaya dia normal, kita klik kembali. Selanjutnya selanjutnya adalah superscript. Nah, superscript ini berfungsi untuk membuat kuadrat, seperti misalnya 2 pangkat 2. Nih, 2-nya ini kita akan pangkatkan, kita klik superscript. Maka dia akan berubah menjadi pangkat. Ya, teman-teman ya. Kemudian di sini adalah text effect. Contoh text effect, kita akan buat text effect, kita klik, kita tinggal pilih jenis tulisan efek-efek apa yang bisa kita gunakan. Contoh saya akan menggunakan ini, berbayangan di bawah. Seperti ini, teman-teman, ada bayangannya di bawah. Dan ini outline itu untuk membuat garis luar pada teks. Ini saya akan pilih, bisa besarkan supaya nampak perbedaannya. Maka di sini ada, di luarnya itu ada garis luar tulisannya. Saya akan rubah, coba saya ganti outline-nya menjadi warna merah. Nih, teman-teman, itu fungsinya dari text effect ya. Kemudian kalau misalnya yang shadow itu untuk membuat bayangan ya. Di contoh saya akan buat seperti ini, shadownya di belakang. Nah, di belakang ya, ada muncul efeknya di belakang. Kemudian saya akan buat reflection itu untuk membuat reflection yang tadi yang di bawah ini, teman-teman ya. Reflection itu untuk membuat bayangan di bawah. Kalau misalnya reflectionnya kita pilih normal, maka dia hilang bayangannya yang ada di bawah. Reflection itu adalah cerminan ya. Kita akan pilih reflectionnya yang ini. Oke. Kemudian ke glow itu untuk membuat garis luar tulisan. Cuman bedanya kalau glow ini itu dia bentuknya samar-samar seperti ini. Kalau saya klik, dia akan bentuknya samar-samar. Saya akan pilih warna ini. Oke, dia akan memberikan semua kepada tulisan. Selanjutnya, setelah di sebelah text effect, yang ini adalah namanya text cyclic color. Text cyclic color ini untuk membuat warna pada teks. Itu kalau di teman-teman sering membuat stabilo atau menanda-nandain kalimat dalam buku, ini fungsinya itu ini. Ini adalah text cyclic color ya. Itu fungsi dari, kalau di terjemahan kehidupan sehari, kita lagi menstabiloin tulisan gitu. Oke, selanjutnya yang ini adalah untuk merubah warna huruf maksudnya. Ini adalah untuk merubah warna huruf atau disebut dengan font color. Saya akan ubah hurufnya menjadi kuning contohnya. Kuning. Ya, ini merah ya kan. Oke. Selanjutnya pada menu home, ini adalah bullets. Bullets ini misalnya teman-teman lagi membuat teks-teks tulisan ya kan, dan misalnya ada bulat-bulat ini, jadi kita tinggal klik bulat, tanda segitiga, tanda checklist, atau tanda bulat lagi, tanda kotak. Nah, itu menggunakan yang namanya bullets. Di sebelah bullets ada namanya numbering. Numbering itu untuk penomoran ya.
penomoran. Tinggal pilih saja nomornya nomor berapa, apakah Romawi atau ABC biasa gitu. Kemudian di sebelah numbering itu ada format multi level list. Nah, multi level list ini misalnya dari satu. Kalau kita membuat karya ilmiah misalnya ada 1.1 di seperti ini teman-teman ya. Jadi dia punya level. Nah, ini biasanya kita gunakan kalau misalnya kita sudah ngeblok 2 seperti ini. Kita menggunakan seperti ini contohnya. Kita klik ada 1, 1, 2. Kemudian di bawahnya ini ada namanya align text atau align text left. Itu untuk membuat rata kiri. Ini nomornya saya hapus dulu ya. Untuk rata kiri, jadi bagian kiri di teks atau kalimat kita ini rata. Kemudian yang ini itu rata tengah. Jadi teks kita ini berada di tengah-tengah dokumen. Kita klik, berada di tengah-tengah dokumen ya, di tengah-tengah lembar kerja kita. Berada di tengah-tengah lembar kerja kita. Kemudian yang ini adalah text right, align text right, atau dokumen kita berada di posisi teks kita, ketikan kita atau paragraf yang kita buat itu berada di sebelah kanan dokumen. Nah, ini di sebelah kanan lembar kerja. Kemudian kalau misalnya kita klik yang ini itu justify itu. Jadi kalau misalnya kita mengetik banyak kalimat teman-teman ya, dia akan berada rata di rata kiri dan rata kanan. Jadi sisi sebelah kiri dan sebelah kanannya itu akan menjadi rata ketika kita menggunakan justify ini teman-teman. Kita blok dan kita pilih rata kanan kiri. Maka dia rata di sini, rata di sini juga. Oke ya. Nah, selanjutnya itu adalah ini. Ini adalah untuk membuat jarak antara teks atau antar baris, antar paragraf. Kalau misalnya kita klik ini ada jaraknya mulai dari 1, 1,5, 1,5, 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3, dan ada add space before paragraph dan remove space after paragraph. Jadi artinya ketika kita memilih angkanya ini kita membuat jaraknya teman-teman. Saya akan membuat jaraknya 3. Jadi saya akan tambah lagi menjadi jaraknya 1. Kemudian add space before paragraph artinya adalah kita membuat jarak di atasnya. Sebelum paragraf ini diketik kita buat jarak. Kalau musik kemudian ini adalah remove space after paragraph, jadi kita akan menghapus jarak yang ada setelah paragraf. Nah, jadi teman-teman ya. Selanjutnya adalah ini namanya adalah shading. Shading ini berfungsi untuk membuat warna pada satu baris. Contoh kita akan buat shadingnya, jadi tidak perlu diblok ya, kita akan buat warnanya warna merah. Jadi dia akan membuat warna mewarnai seluruh bagian yang ada dalam sebuah paragraf. Saya akan normalkan dulu ya. Normal dulu. Dan kita hilangkan. Like. Nah, ini ya. Ini shading tadi berfungsi untuk memberi warna pada paragraf. Seluruhnya akan diwarnai seperti ini. Kalau yang tadi kan dia cuman teks yang kita inginkan saja, contoh seperti ini. Kita pilih warnanya warna hijau. Nah, ini sama dengan menstabiloid seperti yang saya bilang tadi teman-teman. Kita warna pink. Ini. Oke. Lanjut. Nah, yang ini adalah Deserse indent, artinya nah, deserse indent ini artinya dia akan meratakan paragraf, ya, meratakan paragraf
pada batas yang ada pada dokumen. Ini batasnya kan di 1. Kemudian kalau misalnya yang ini insert itu akan memajukan sedikit nih, dimajukan sedikit ke dalam, kita klik ya, maju sedikit 1,5 gitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini adalah sort. Sort ini ketika kita mau ngetik dokumen, contoh saya akan ketik A, saya akan enter. Sort ini berfungsi untuk mengurutkan ya, mengurutkan dokumen dari A sampai Z. Bahkan bisa kita pilih dari Z sampai A atau dari A sampai Z. Ini contoh, ini bervariasi dia. Kalau misalnya saya klik sort ini, maka paragraf, teks, ascending. Nah, pilihannya ascending atau descending. Kalau ascending dia dari A sampai Z, kalau descending dia dari Z sampai A. Kita akan pilih dulu dari ascendingnya. Klik OK. Maka huruf yang pertama itu adalah D, kemudian E, F, kemudian I. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya kita sortkan lagi dan kita pilih ascending, maka yang di atas itu adalah K. Ini dari K ya, seperti itu teman-teman. Kemudian di bawahnya lagi ada bottom border, atau ini adalah border. Border ini fungsinya untuk membuat border atau membuat apa ya namanya ya, bahasa sederhananya. Border ini kita akan membuat list pada paragraf atau list pada kalimat yang akan kita buat. Contoh, saya akan klik, nah saya akan membuat bottom border, maka dia akan membuat list sepanjang 1 baris yang sejajar dengan kata. Kalau misalnya saya pilih yang di atasnya, dia akan berubah di atas. Nah, saya pilih left, right, saya akan pilih. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini tidak sama dengan membuat tabel teman-teman. Kalau tabel itu dia di-insert, nanti kita akan jelaskan ya. Kalau ini dia untuk membuat paragraf. Kalau misalnya kita pilih all border, dia nggak akan muncul karena ini dalam satu kata. Namun border and shading ini itu bisa kita gunakan juga untuk membuat style atau pilihan dari menggunakan style atau pilihan yang ada pada table ya. Nanti saya akan jelaskan nanti. Kemudian border and shading ini juga bisa kita gunakan untuk membuat bingkai pada lembar kerja kita. Contoh seperti ini. Ini kan tidak ada bingkainya. Kalau kayak di ijazah itu kan ada bingkainya di luar. Nah, ini kita bisa menggunakan ini border and shading. Kita klik dulu, kemudian pilih border and shading. Kemudian pilih pack border. Nah, kemudian pack border ini kita bisa tinggal pilih style apa yang kita akan pakai. Kalau misalnya seperti ini, kita pilih yang ini, kita pilih OK, maka dia jadi seperti ini teman-teman. Oke ya. Atau kita pilih yang lain. Contohnya border and shading. Kita bisa pilih yang lain lagi. Nah, pilih yang ini boleh. Kemudian kita pilih ini, klik. Oke. Nah, dia akan berubah jadi seperti ini. Sorry. Ini kita border and shading. Kita di pack border, pack border. Kemudian kita pilih. Nah, dia akan otomatis. Nah, dia jadi tiga seperti ini. Atau kita pilih lagi, pack border lagi. Kita pilih yang ini. Kita lihat. Nah, ini seperti ini. Atau kita bisa juga membuat bingkainya itu menjadi gambar ya teman-teman ya. Kita bisa membuat bingkainya itu menjadi gambar. Nah, kita klik pack border. Nah, di sini ada art. Nah, kita bisa pilih gambar mana yang mau kita inginkan. Oke, kita pilih misalnya gambar ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik OK, maka dia akan berubah jadi seperti ini gitu. Nah, warnanya juga bisa kita rubah. Kalau ini kan warnanya warna biru hitam garisnya. Kita bisa rubah juga warnanya menjadi, misalnya saya pengen buat warna merah gitu, colornya kita pilih ini tadi border and shading.
kemudian pilih back border, kemudian kita pilih warnanya. Ini contoh warnanya warna merah. Saya akan buat warna merah. Kemudian saya klik OK, maka dia berubah jadi warna merah garisnya ya. Atau misalnya saya pilih lagi, saya pengen rubah warnanya menjadi hijau misalnya, hijau, maka dia warnanya jadi hijau. Atau saya pengen merubah border yang lain gitu, misalnya border saya akan pengen rubah menjadi ini misalnya. Oke, nah seperti ini. Jadi border ini bisa kita gunakan pada membuat bingkai pada teks pada dokumen teman-teman. Oke, ini ada style-style dari teks yang bisa kita gunakan ya, style yang secara otomatis. Oke, kita pilih, berubah juga dia, berubah gitu. Ini style yang bisa kita gunakan yang sudah disiapkan oleh Office-nya teman-teman ya. Nah, ini tinggal kita pilih saja. Namun biasanya kita bisa menggunakan ini, pemilihan jenis tulisan dengan cara stylenya style yang normal. Oke teman-teman. Oke, sampai di sini dulu pengenalan Microsoft Tools-nya. Jadi kita akan bertahap. Hari ini kita bahas tentang menu home. Besok kita akan lanjutkan di menu insert, fungsi-fungsinya apa saja, dan butuh-butuhnya back layout, preference, mailing, review, dan view. Oke, sampai ketemu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya sama-sama membangun channel ini. Bye-bye.